Ayah Peggy Perong diperiksa polisi terkait miliki KTP ganda dalam kasus Vina. Ayah Peggy Setiawan alias Perong, Rudi Irawan, ikut diperiksa penyidik atas kasus yang menjerat putranya yakni pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pemeriksaan terhadap ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan dilakukan Polda Jawa Barat pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024, siang. Dalam pemeriksaan kali ini, Rudi Irawan ditanya terkait kartu identitas ganda yang dimilikinya. Kuasa hukum Rudi, Albert Henrico Panggabean, mengatakan proses pemeriksaan berlangsung selama 5 jam. Tadi itu ditanyakan soal identitas beliau, sejak awal tahun 1995. Terus berikutnya tentang administrasi kependudukan. Berikutnya terhadap penerbitan identitas tersebut tujuannya apa? Paparnya, Jumat, dikutip dari tribunjabar.id. Albert menjelaskan kliennya memiliki KTP ganda bernama Rudi Irawan dan Asa Arudi. Hal tersebut dilakukan lantaran Rudi ingin menikah lagi, sedangkan statusnya masih menjadi suami ibu Peggy Setiawan. Dia kawin lagi, supaya tidak ketahuan sama istri yang tua ya dia ganti identitas, kurang lebih begitu, imbuhnya. Selama berada di Bandung, Rudi Irawan mengaku belum menikah sehingga dapat mencari istri kedua. Pada intinya supaya menjaga keharmonisan keluarga dari istri pertama, jadi tidak ada unsur lain seperti yang diduga oleh rekan-rekan di luar. Tidak ada motif merugikan orang lain. Dilakukan dari 2008. Sedangkan perkara yang ditujukan saat ini ada perubahan semenjak dekat ke 2016, terangnya. Sementara itu, kuasa hukum yang lain, Ruli Panggabean, mengatakan kliennya datang ke Polda Jabar sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rudi Irawan berstatus saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan menyatakan Peggy Setiawan tak terlibat pembunuhan. Kami hanya mendampingi Pak Rudi yang hari ini dipanggil untuk klarifikasi, karena sifatnya menyelidikan dan tentu penyidik akan mengklarifikasi tentang data kependudukan, KTP, dan sebagainya. Saya tidak tahu materi apa pertanyaannya apa, jadi saya kira fungsi kita mendampingi saja supaya hak-hak dia sebagai saksi itu tidak terabaikan, jelasnya. Rudi Irawan merupakan orang yang membawa Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, Jawa Barat. Selama berada di Bandung, Rudi mengenalkan anak pertamanya sebagai Robi. Hal ini dilakukan agar istri kedua Rudi tak mengetahui dirinya telah berkeluarga. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menyatakan tudingan Rudi Irawan terlibat dalam kasus pembunuhan Vina lantaran menyembunyikan Peggy tak berdasar. Kepolisian seperti memaksakan diri dengan mengatakan bahwa ayahnya Peggy terancam ikut menjadi tersangka dengan tuduhan pemalsuan data nama Peggy jadi nama Robi. Paparnya, Jumat, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, perubahan identitas terhadap Peggy hanya dilakukan Rudi di lingkungan kerja. Di dalam akta lahir, ijazah, maupun KTP, namanya tetap Peggy Setiawan, tidak ada perubahan, jelasnya. Sugianti menambahkan permasalahan rumah tangga Rudi tak masuk ranah hukum, sehingga tak berhubungan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kalaupun pengakuan Pak Rudi, ayah Peggy, kepada istri mudanya masih bujangan, itu kan yang dirugikan Ibu Kartini, istri pertama Rudi atau Ibu Peggy. Kalaupun Ibu Kartini merasa dirugikan dan dia melaporkan terhadap polisi, wajar karena itu delik aduan, tuturnya. Selain itu, upaya polisi menyeret Rudi Irawan dalam kasus ini tak ada korelasinya. Ternyata makam Vina Cirebon dan Eki sempat dibongkar usai 10 hari dimakamkan. Terungkap, ternyata makam Vina Cirebon dan Eki sempat dibongkar setelah 10 hari dimakamkan lantaran polisi akan melakukan autopsi. Polisi pun mengakui jika mereka tidak teliti saat penyelidikan awal kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 2016. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya bersuara soal kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon dan pacarnya, Muhammad Rizky atau Eki, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyinggung penyelidikan awal kasus kematian pasangan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation, SCI. Akibatnya, kasus tersebut saat ini menimbulkan banyak spekulasi yang berujung pada tudingan adanya kejanggalan dalam penyidikan kasus tersebut. Merespons hal itu, Ruli Panggabean, Koordinator Tim Kuasa Hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki sepakat bahwa masalah muncul karena ada kesalahan saat penanganan awal peristiwa ini terjadi. Memang awal timbulnya masalah karena tidak ada Scientific Crime Investigation, SCI, tidak dicek mengenai sidik jari kemudian visum dan lain sebagainya. Jadi buat saya terima kasih Pak Kapolri sudah mengkoreksi, ujar Ruli, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Dikatakan Ruli, saat ini tim dari depan Peradi ikut turun mengawal kasus ini dengan menjadi kuasa hukum para terpidana. Tujuannya agar hak-hak para terpidana tidak terabaikan. Intinya buat kami adalah kita ingin mencari kebenaran material. Kedua kami ingin mendampingi supaya prosesnya berjalan sesuai aturan dan hak-hak terpidana ini tidak terabaikan, katanya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan pengajuan permohonan peninjauan kembali, PK, untuk para terpidana ke Mahkamah Agung, MA. Ruli berharap, dengan adanya pengakuan dari Kapolri PK para terpidana dapat dikabulkan oleh MA. Tentu kami memiliki harapan, apakah harapan ini kemudian akan jadi kenyataan, kita lihat saja nanti, ucapnya. Sebelumnya, Polri mengakui ada anggotanya yang tidak teliti dalam penyelidikan awal kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Kadif Humas Polri Brigjen Sandi Nugroho mengatakan, di awal petugas mendapat informasi jika dua sejoli tersebut tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim. Selayaknya untuk segera dimakamkan, kata Sandi. Namun, kata Sandi, informasi kematian Vina dan Eki berkembang dan mengarah ke kasus pembunuhan yang sangat sadis berdasarkan hasil autopsi. Saat itu, polisi melakukan penggalian kembali jasad atau ekshumasi setelah 10 hari dimakamkan untuk pembuktian lebih lanjut. Sandi menyebut pihaknya melakukan pengambilan sampel darah, sperma dan lain-lain pada jasad korban. Namun, hal ini sudah tidak bisa dilakukan penyelidikan secara Scientific Crime Investigation, SCI. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong. Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak.